wabarakatuh. Halo Sabios, perkenalkan, saya Rena Astika, NIM F1C4181012, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Di sini saya akan mengangkat tema tentang fotosintesis, khususnya bagaimana sih proses yang terjadi pada reaksi gelap dalam fotosintesis. Sebelumnya, kalian tahu nggak kenapa sih kita menghirup oksigen sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida? Untuk bisa menjawabnya, kalian harus tahu dulu bagaimana karbon dioksida digunakan oleh tumbuhan melalui tahapan kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini. Di dalam fotosintesis terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Tetapi di sini saya hanya akan membahas tentang reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga dengan siklus Kelvin. Alasan mengapa disebut dengan reaksi gelap? Karena pada prosesnya reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaan siklus Kelvin dikarenakan penemunya adalah Melvin Ellis Kelvin. Dan reaksi yang terjadi berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Kelvin atau reaksi gelap pada fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Mengapa? Karena pada reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menghasilkan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Hal penting yang harus kita pahami adalah gula yang dihasilkan bukan glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid, reaksi gelap ini terjadi di bagian stroma pada kloroplas. Selanjutnya, reaksi gelap terjadi dalam 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3 karbon dioksida akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat atau RUBP. Enzim yang mengkatalisis tahap pertama ini adalah rubisco. Rubisco merupakan protein yang banyak ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan 6 carbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya yang tidak stabil. Lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa 3-fosfogliserat sebanyak 6 buah. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi G3P, dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan dirubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P, tapi hanya 1 molekul senyawa G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah. Sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH.
G3P yang dihasilkan siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya, untuk membuat glukosa yang nantinya dapat digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk pertumbuhan. Itu tadi pembahasan tentang reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, jadi alasan mengapa kita butuh oksigen adalah karena pernapasan manusia termasuk ke dalam katabolisme yang memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Berarti dalam proses respirasi sel, kita butuh oksigen untuk membakar gula supaya menghasilkan energi. Kalau fotosintesis masuknya ke anabolisme, yaitu pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sehingga alasan kenapa tumbuhan membutuhkan karbon dioksida karena dia butuh karbon untuk diubah menjadi bahan organik, yaitu gula. Demikianlah materi tentang tahapan fotosintesis pada reaksi gelap. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dah.